يا الله لنا بالقبول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم ولا يضيق الرسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عدومك إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العشيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحرم والتب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وذل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرنحت عذبات البني ريح صبا وأترب العيسى هاد العيس بالنوم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل الذوق والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم بأعظم القسم وهذه بردة المعتر قد هدمت ولا
الحمد لله في بدء وفي ختم أبيضها قد أتى سدين مع مئات فرج بها كربنا يا واسع الكرم الله الله يا الله بطه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Para habaib, para asatid, para sepuh, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan istiqomah duduk di majelis yang mulia penuh barokah bersama-sama menuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan barokah majelis ini segala hajat kita diijabah. Yang sakit di antara kita semoga segera disembuhkan. Yang sempit rizkinya mudah-mudahan dilapangkan. Keluarga kita dijadikan soleh solehah, turunan kita dijadikan soleh solehah, dan mudah-mudahan selamat, bahagia, senang dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampailah malam hari ini kita semua pada sunanuhu asyratu asya, ay sunanul wudu asyratu asya. Sunnah-sunnahnya berwudu itu ada 10 macam, 10 bagian. Ya Bu, sunnah-sunnahnya wudu ana pira je Bu? 10. Dan sunnah ini kita tidak boleh anggap remeh, karena berapa banyak orang yang perhatian terhadap sunnah, yang menjalankan sunnah, justru derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW sendiri beliau bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi. Arepan turu baca donga arep turu, tangi turu baca donga, ingin melakukan sesuatu baca bismillah, selesai melakukan sesuatu alhamdulillah. Ini kan sesuatu yang ringan, enteng, gampang, akan tetapi kalau orang itu tidak perhatian sama sunnah, maka yang enteng, yang ringan, gampang itu
juga tidak bisa terlaksana. Pragat mangan ya wis paling ngantuk. Ya, sedurung mangan ya tinggal lep bae. Ora baca donga maning. Naudzubillahi min. Nah, kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Satu bukti kecintaannya kepada Nabi itu benar bisa dibuktikan dengan menjalankan sunnah kanjeng Nabi. Ya, menjalankan sunnah kanjeng Nabi ini merupakan satu bukti kalau orang tersebut benar cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman ahabani, dan barang siapa yang mencintaiku, mencintai Nabi, kana ma'i fil jannah, maka kelak akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Pengen beli bu mancing surga? Salah satu syaratnya menghidupkan sunnah kanjeng, mancing kamar mandi sikil kiwe, metu sing kamar mandi sikil tengan. Ya, doane apa bakal mancing kamar mandi? Bula aja, yang penting mancing bae apa-apane bawis kebelet. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'is. Metu sing kamar mandi ana dongane, apa dongane? Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Ya, ini donga-donga ini ya selain mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, juga mendoakan badan kita supaya selalu sehat. Alhamdulillah, puja-puji syukur bagi Allah alladzi adhaba anil adza, yang telah menghilangkan dariku al adza, kotoran, kesulitan, kesukaran. Ya, alhamdulillah. Wa afani, dan Allah masih memberikan sehat afiat. Sehingga orang yang menghidupkan sunnah Nabi berarti orang tersebut benar cinta kepada Nabi. Dan ketika orang tersebut cinta kepada Nabi, maka tempatnya nanti di akhirat surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sedikit demi sedikit ya kita semua sama-sama belajar menjalankan, menghidupkan sunnah kanjeng Nabi, dengan harapan mudah-mudahan kita semua kelak kumpul bersama Nabi Muhammad di dalam surga Allah. Amin ya rabbal. Kalau minggu yang lalu kita bersama belajar tentang fardu-fardunya wudu itu ada 6, maka sekarang kita melanjutkan wasunanuhu asyratu asya. Sunnah-sunnahnya wudu ada 10. Yang pertama apa? At-tasmiyatu. Pertama adalah membaca basmalah. Seperti apa bunyinya basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. At-tasmiyatu awwaluhu wa aqalluha bismillah. Ketika kita mau berwudu, hendak berwudu, maka disunahkan membaca basmalah. Paling sedikitnya, paling minimalnya ya sampai bismillah. Cukup, itu paling setitik. Ya, bismillah.
Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim, dan sempurnanya yaitu dibaca keseluruhan, yaitu dibaca bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyata awaluhu utiya biha fi asnaihi. Lalu bagaimana ketika dia lupa membaca bismillah, wis basuh tangan, wis kumur-kumur, wis basuh rai, lah klalen durung maca bismillah. Utiya biha fi asnaihi, maka ketika ingat itu masih disunnahkan membaca bismillah. Misalnya wis basuh tangan, wis kumur-kumur, lagi basuh apa tangan tekang siku, lah jek lalen durung maca bismillah, baca dikit bismillahirrahmanirrahim, masih mendapatkan pahala sunnah membaca bismillah. Wa in faragha minal wudu lam yu'ta biha, namun ketika dia ingatnya setelah selesai wudunya, maka sudah tidak disunahkan. Ya wis pragat basuh sikil, ya sudah keluar dari kamar mandi, lagi mau ka ora maca bismillah, wis waktune wis entok, ya waktune wis pragat, ya sudah masa aktifnya sudah habis, ya sudah tidak bisa dipakai. Nah, sehingga baca bismillah itu sunnah ketika berwudu. Lalu yang kedua, wa ghuslul kafain, membasuh kedua tangan, ya telapak tangan sampai mana? Ilal ku'ain, sampai pergelangan tangan. Ya kula sampean kan wis kebiasaan kuno, ya sebelum kumur-kumur mesti cuci tangan, ya arane ga menusa bokatas kukur-kukur apa bukan beli weruh, ya jadi tangannya dibasuh dikit supaya bersih, ya itu termasuk sunnah yang kedua, membasuh telapak tangan batasnya sampai ku pergelangan tangan, cuci yang sekiranya bersih. Lalu yang ketiga, ghuslul kafain qabla idkhalihima al-ina, membasuh yang kedua, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan sebelum memasukkan ke tempat wudu. Ya sebelum memasukkan ke tempat wudu, biasanya itu kan ada bak besar ya di masjid-masjid, musola-musola yang lebih dari 2 kulah, wudu di situ boleh, ya akan tetapi sebelum berwudu kita ambil gayung terlebih dahulu, nyibuk nganggo gayung, kemudian kita basuh di luar, ya kita basuh di luar, ya sebelum memasukkan tangan kita ke bak ke tempat wudu itu sudah bersih. Nah, begitu juga ketika kita wudu pakai keran kocoran, ya masih tetap disunahkan basuh dulu telapak tangannya sampai bersih. Lalu yang ketiga, wal madmadah, kumur, bahasa wong kene kemu, oh ya kemu. Ba'da ghuslil kafain, setelah membasuh kedua telapak tangan disunahkan kumur. Wa yasulu aslu sunnah fiha bi idkhalil ma fil fammi sawaun adaruhu fihi wa majjuhu amla. Ya, asal masuknya air ke mulut yaitu sudah mendapatkan sunnah. Wis padu manjing bae, ora di apa wolak-walik ning jero cangkem misalkan, ya asal manjing metu maning itu sudah mendapatkan pahala sunnah.
sudah mendapatkan pahala sunnah. Fa in aradal akmal majjahu. Tapi kalau ingin sempurna, ya sampai tenggorokan, sampai apa gini? Lak-lakan. Ya, ngono ya. Ya supaya penyakitnya metu kabeh. Ya, sing doyan watuke waras. Tapi bagi yang tidak terbiasa ya, banyune mancing. Iya, keselak urusannya. Lalu berikutnya wal istinsyak. Istinsyak. Apa itu istinsyak? Ya, memasukkan air dalam hidung, basuh cungur. Itu namanya istinsyak. Ba'dal madmadoh, setelah kumur-kumur disunahkan istinsyak, membasuh hidung. Wa yasulu aslu sunnah fi bidkhalil ma fil anfi sawa'un jadzabahu bi nafsihi ila khiyashihi wa nasrihi amla. Asal mancing ya, syukur-syukur disedot bari cungur bakal bisa. Ya bakal bisa disedot tok namaning. Bakal beli bisa ya cukup masukkan air ke dalam hidung. Lalu sunnah berikutnya adalah mashu jami'ir ra'si. Mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Ya, mengusap seluruh kepala. Kalau sunnahnya kan apa? Sunnahnya apa? Kalau fardunya wudu sebagian kepala. Asal ketempelan banyu endase wis sah cukup. Tapi sunnahnya seluruh kepala. Ya, sunnahnya seluruh kepala. Maka di antara ulama yang mensunnahkan ya ketika tidak pakai kopiah, orang kopiah, tangannya seperti ini diurut dari depan ke belakang. Ya kira-kira banyune nempel kabeh. Seluruh kepalanya terkena air. Mashu jami'ir ra'si. Lalu berikutnya mashul udunain, mengusap kedua telinga. Dhahiruhuma wa batinuhuma bima'in jadid. Ya, luar dan dalamnya. Telunjuknya masuk ke dalam telinga, lalu ibu jarinya di belakang telinga. Ya, dari bawah puter ke atas, ambil air baru lagi dari bawah puter ke atas. Disunahkan 3 kali dengan air yang baru. Lalu sunnah berikutnya taghlilul lihya al-kathati, menyela-nyelai jenggot al-kasati yang tebal ya. Ukuran tebal atau tipis jenggot, ukurannya tebal atau tipis, ketika kita ngobrol ya, kulit di balik jenggot ora katon, ketutup jenggot. Wah, berarti jenggotnya ukurannya kandel. Ya. Tapi ketika ngobrol masih katon kulite, ya berarti ukurannya jenggotnya tipis. Ya. Kalau tipis berarti semuanya harus kena air. Ya. Harus kena air. Tapi kalau jenggotnya tebel, kandel, dawa maning. Ya. Wis kandel dawa jenggote. Ya. Itu disunahkan menyela-nyelai dengan air. Dengan jari-jari tangan dari bawah purut ke atas. Ya. Dari bawah dipurut ke atas. Bagi yang jenggotnya tebal
itu disunahkan menyela-nyelainya dengan air. Lalu berikutnya takhlilu asabi'il yadaini warijlain. Sunnah wudu berikutnya adalah menyela-nyelai jari-jari tangan dan jari-jari kaki, ya. Tangan sela-selai seperti ini. Kaki juga sama, ketika kita membasuh kaki tangan, ya ini kaki tangan, maka jari-jarinya ini dimasukkan dengan jari tangan, singawi jentik, kelingking, tengah sampai apa gini, jempol sikil, ya, disela-selai seperti ini. Tujuannya apa? Ya supaya airnya masuk, ya. Karena apa? Karena jari-jari kaki itu kan banyak lipetan-lipetan, ya, banyak lipetan, sehingga disunahkan menyela-nyelai, ya tujuannya supaya airnya masuk. Ya, ketika membasuh kaki kiri, ya disela-selai dengan tangan kanan, sikil gini misalnya, ya disela-selai, ya, dengan tangan kanan sekiranya airnya masuk. Lalu berikutnya taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan, ya, basuh tangan dahulukan kanan, basuh kaki dahulukan kanan, alal yusra daripada yang kiri, dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Wis pira kuno? Sanga. Wa toharo salasan, dan juga disunahkan mencucinya 3 kali, cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, basuh hidung 3 kali. Begitu juga yang fardu-fardunya, ya, basuh muka ini kan termasuk fardu 3 kali, basuh kaki ya disunahkan 3 kali. Wal muwalah dan juga muwalah. Apa artinya muwalah? Berurutan, ya, berurutan. Nah itu jadi sunnah-sunnahnya wudu, ya. Maka ketika kita urut, ya, kita berada di hadapan keran. Sebelum itu baca Bismillahirrahmanirrahim, baru mencuci kedua telapak tangan, ya, 3 kali. Ya, setelah itu apa Bu? Kumur, ya, 3 kali. Setelah itu membasuh hidung 3 kali. Ya, jadi itu masih sunnah semua itu. Baca bismillah sunnah, basuh tangan sunnah, kumur sunnah, basuh hidung sunnah. Nah, setelah basuh hidung kita ngumpulin air, lalu pasang niat di dalam hati. Ya, pasang niat di dalam hati. Niat apa? Niat wudu. Wajib niatnya kedawan, maka cukup nawaitul wudu, cukup. Ya, nawaitul wudu atau nawaitul wudu fardhol lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Ya, kumpulin air, lalu ketika mau membasuh muka berbarengan hatinya nawaitul wudu fardhol lillahi ta'ala. Basuh muka juga sebanyak 3 kali. Nah setelah itu apa? Habis membasuh muka, basuh
siku. Tangan sampai ke sikut, ya 3 kali. Dahulukan yang kanan 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu mengusap sebagian kepala, ya mengusap sebagian kepala. Setelah itu basuh sunahnya telinga. Iya, ini urutan sunnah sama wajib ya, yang biasa kita kerjakan. Ya setelah sebagian kepala, ya 3 kali pel, lalu kita membasuh telinga, ya dalam dan luarnya 3 kali. Ya kalau telinga bisa berbarengan, ya di bawah kucuran, yang kanan telinga kanan, yang kiri telinga kiri, bisa berbarengan. Ya tapi kalau tangan sama kaki sunnahnya mendahulukan yang kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Kaki pun demikian, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Nah, setelah membasuh kaki, wis pragat, selesai. Ya, wis pragat ya, pragat. Ya. Fardu yang ke-6 itu kan apa? Tartib, ya harus tartib. Nah setelah selesai maka kita disunahkan membaca doa wudu. Oh ya, apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah. Apa aja doa wudu kah? Ana sing hafal boleh? Ya minimal Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Dikatakan orang yang membaca doa setelah wudu menghadap kiblat sambil tangannya diangkat, maka pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga doanya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kalau wudhu kita benar, wudhu kita bagus, ya sesuai dengan yang dipelajari, wah banyak keutamaannya. Ya diantaranya apa? Bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya maka kita setelah wudhu ini tidak disunnahkan dilap dengan handuk atau dipurut, ya supaya garing. Ini makruh hukumnya. Biarkan air bekas wudhu itu kering dengan sendirinya, netes dengan sendirinya. Karena tetesan air wudhu itu akan dijadikan oleh Allah malaikat, dan malaikatnya akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut. Alhamdulillah. Dan tentunya masih banyak lagi keutamaan orang yang berwudu. Nah, sehingga wudu ini ada ilmunya, jangan asal-asalan. Ya insyaallah dengan kita bersama-sama belajar, maka wudhu kita dianggap sah. Wudhu kita sesuai dengan syariat. Sehingga kalau wudhunya sesuai, wudhunya sah, sholatnya pun sah. Ya. Tapi kalau wudhunya asal-asalan, wudhunya tidak sah, maka naudzubillah sholatnya pun tidak sah. Ya, sholatnya pun tidak sah. Nah, saya yakin semuanya sudah paham ya tentang wudu, karena minimal orang berwudu itu 1 hari 5 kali itu minimal itu. Ya, kalau ngitung sholat wajib
ya bakal sembayang pun enggak. Iya bakal sembayang ya minimal limang kali. Ya bakal beli sembayang ya ampuh beli weruh. Ya itulah sunnah-sunnah wudhu, sehingga mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mampu untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dunia sampai akhiratnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon beribu maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.